6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi sekarang itu ada untuk PKH sendiri ini bahwa ada 6.815 dan itu kalau kita rupiahkan bantuannya per tahun kurang lebih 14-15 miliar. Memang sekarang ini misalnya di TPS kebutuhannya belum cukup dari 2 kali kebutuhan dan belum ada perempuan dalam 2 kebutuhan itu maka diperpanjang. Selamat pagi saudara, dari kawasan Limbo Wolio Tenggara Padang kami sampaikan pokok-pokok berita. Bawaslu meminta ASN di Kota Bau-Bau tidak ikut terlibat dalam kegiatan kampanye. ASN tetap menjaga netralitas sebagai pemersatu bangsa. Saudara, ratusan mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat Unidayan Bau-Bau dibekali keterampilan soft skill untuk menciptakan kemampuan interpersonal yang berkualitas. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Sabtu tanggal 27 September 2024 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Penerima bantuan program Keluarga Harapan di Kota Bau-Bau mencapai 6.815 keluarga penerima manfaat. Sementara masyarakat miskin yang masuk dalam daftar antrian penerima PKH mencapai 662 keluarga. Mengenai ini, reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. jadi sekarang itu ada untuk PKH sendiri ini bahwa ada 6.815 dan itu kalau kita rupiahkan bantuannya. Dinas Sosial Kota Bau-Bau mencatat jumlah penerima bantuan program Keluarga Harapan PKH di Kota Bau-Bau sebanyak 6.815 keluarga penerima manfaat atau KPM. Jumlah ini tercatat terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun karena terus dilakukan verifikasi oleh pendamping PKH. Kepala Dinas Sosial Kota Bau-Bau Hanarudin mengatakan dari verifikasi yang dilakukan, jika ditemukan penerima PKH yang sudah dianggap mampu, maka akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut. Namun untuk menggantinya sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Kota hanya sebatas mengusulkan. Jadi sekarang itu ada untuk PKH sendiri ini bahwa ada 6.815 dan itu kalau kita rupiahkan bantuannya per tahun kurang lebih 14-15 miliar. Memang sekarang ini syarat untuk orang miskin itu dia harus masuk di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, sekarang ini data terpadu kesejahteraan sosial ini agak susah untuk masuk. Tidak lagi seperti dulu. Jadi memang ini sesuai Permen 3/2021 tentang verifikasi data di lapangan itu memang sudah dimaksimalkan bahwa untuk masuk di DTKS itu harus ada musyawarah kelurahan. Hanarudin menegaskan semua masyarakat miskin tidak serta-merta masuk sebagai penerima PKH karena untuk masuk sebagai calon penerima PKH, data keluarga yang bersangkutan lebih dulu harus masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, yang mana sebelumnya juga telah dilakukan musyawarah di tingkat kelurahan untuk menetapkan bahwa keluarga tersebut memang benar-benar miskin dan layak menjadi penerima. Sampai saat ini pun jumlah masyarakat miskin yang masuk dalam daftar antrian penerima PKH mencapai 662 keluarga. Masyarakat juga harus paham ini bahwa memang sekarang ini untuk masuk di DTKS itu tidak semerta-merta langsung dari ini ke dinas sosial, nggak bisa. Dan dinas sosial juga harus itu dilampirkan bahwa memang telah dilakukan musyawarah kelurahan oleh kelurahan yang bersangkutan bisa masuk. Sebagai gambaran Pak bahwa sampai dengan saat ini daftar PKH yang antri itu kurang lebih 662 orang yang antri mau masuk ke PKH. Karena dan memang sekarang PKH ini agak sulit kami kontrol karena kalau sebelum-sebelumnya itu kan kita dikasih data sekian orang lalu kita verifikasi lapangan. Sekarang namanya sudah amat dari kementerian baru kita verifikasi. Hanarudin menambahkan untuk memastikan penerima bantuan tepat sasaran, salah satu syarat untuk menjadi penerima bantuan masyarakat miskin, termasuk penerima PKH, harus mengirimkan foto dan titik koordinat rumah penerima. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, tim penilaian Lomba 10 program PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh Ketua Pokja 2 TP PKK Provinsi Sultra, yaitu Nurlita Irawan Liliasa,
bersama rombongan tiba di Desa Wasilomata 1, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, tepatnya pada Kamis kemarin. PJ Bupati Konstantinus Bukideng menyampaikan apresiasi kepada tim penilai yang telah juga meluangkan waktu untuk berkunjung kembali di Kabupaten Buton Tengah. Ia mengatakan melalui 10 program PKK ini, pihaknya juga berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat Buton Tengah. Lomba ini pun juga menjadi sarana untuk mengapresiasikan kreativitas dan juga inovasi dalam menerapkan program-program PKK. Adapun PJ Bupati menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Buton Tengah telah melakukan berbagai persiapan termasuk pelaksanaan program-program yang kreatif dan juga inovatif guna menyambut penilaian. Olehnya itu, ia juga berharap tim penilaian dapat juga memberikan penilaian yang objektif dan juga konstruktif. Selain itu, pihaknya juga berharap dapat menjalin kerjasama yang lebih baik ke depan untuk pengembangan program-program PKK yang lebih efektif. Untuk itu penting kolaborasi dan juga sinergitas antara pemerintah, PKK, dan juga masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Buton Tengah. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Bawaslu Bau-Bau membutuhkan 216 orang petugas pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS pada Pilkada 2024. Diprioritaskan pemenuhan keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Mengenai hal ini, kembali reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. Misalnya di TPS kebutuhannya belum cukup dari 2 kali kebutuhan dan belum ada perempuan dalam 2 kebutuhan itu, maka diperpanjang. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Bau-Bau mengajak masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk ikut mendaftar sebagai pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS. Masa pendaftarannya telah dibuka sejak tanggal 12 sampai dengan 28 September 2024. Sarmin menyebutkan PTPS ini akan ditugaskan untuk mengawasi jalannya proses pungut dan hitung suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau pada 27 November 2024 mendatang. Sarmin mengatakan masa perpanjangan pendaftaran akan dilakukan jika pendaftar di salah satu TPS belum mencapai 2 kali kebutuhan, khususnya keterwakilan gender. Misalnya di TPS kebutuhannya belum cukup dari 2 kali kebutuhan dan belum ada perempuan dalam 2 kebutuhan itu, maka diperpanjang. Prioritas perpanjangan itu adalah bagi pendaftar perempuan. Misalnya ada kelurahan pendaftarnya kebutuhannya 1 orang, yang mendaftar 2 orang laki-laki, maka itu dilakukan perpanjangan untuk menerima pendaftar perempuan. Sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada mendaftar perempuan, maka dilakukan tindak lanjut wawancara bagi yang sudah mendaftar. Sarmin menjelaskan perpanjangan diprioritaskan pada pendaftar perempuan sebab dalam pengawasan jalannya pilkada ini diharapkan adanya peran dan keterwakilan perempuan atau gender sebanyak 30% dari seluruh kebutuhan badan ad hoc pengawas tempat pemungutan suara. Memang pertimbangan perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas pengawasan diprioritaskan, dan juga kita harus menghormati peran perempuan 30% sebagai terlibat dalam pelaksanaan pengawasan. 1 TPS itu 1 orang, jadi minimal itu persentasenya 2 kali kebutuhan, berarti 2 orang itu tiap TPS. Adapun jumlah kebutuhan PTPS yaitu sebanyak 216 orang sesuai jumlah tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 8 kecamatan sekota Bau-Bau. Untuk tempat pendaftarannya bisa langsung mendatangi Sekretariat Panwascam di tiap kecamatan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Jumat keliling saat Binmas Polres Buton yang dipimpin langsung oleh Ibda Bahtiar mengunjungi Masjid Nurul Ikhlas Wakatobi, Kelurahan Kambulambulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Jumat kemarin. Melalui khutbah Jumat, Ibda Bahtiar mengajak seluruh jamaah agar memberikan pemahaman kepada anak untuk lebih waspada dan juga berhati-hati terhadap pergaulan bebas. Karena menurutnya kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap terjadi di wilayah hukum Polres Buton. Tidak sedikit kasus pencabulan dan juga kekerasan terhadap anak ditangani oleh Polres Buton. Oleh sebab itu pihaknya juga mengimbau agar para orang tua selalu memantau
pergaulan anak-anaknya jangan sampai menjadi korban atau pelaku kriminal. Di sisi lain, Ibda Bahtiar juga mengajak seluruh jamaah untuk tidak terprovokasi akan isu ataupun juga berita hoax yang juga tersebar di media sosial maupun juga di lingkungan masyarakat. Mengingat jelang pilkada seperti saat ini banyak sekali isu-isu politik dan berita hoax yang juga tersebar di media sosial. Hal itu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memecah belah persatuan di daerah sendiri menurutnya. Nah, masyarakat juga diminta lebih bijak lagi bersosial media dan juga cek maupun juga recheck sebelum menyebarkan, atau jika kita tidak tahu dan juga tidak ingin terlibat cukup diabaikan berita tersebut. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bawaslu meminta ASN di Kota Bau-Bau tidak ikut terlibat dalam kegiatan kampanye. ASN tetap menjaga netralitas sebagai pemersatu bangsa. Ratusan mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat Unidayan Bau-Bau dibekali keterampilan soft skill untuk menciptakan kemampuan interpersonal yang berkualitas. Saudara, demikianlah Warta Kapten pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.